Bapak Ibu. Halo. Malam, Malam malam. Selamat malam yang baru bergabung. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? luar biasa. Malam. Luar biasa karena besok udah mau weekend ya mungkin ya. Setiap hari berasa weekend kalau Oh sekarang. iya. Oh iya, bener 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 bener. Kerasanya weekend terus ya sekarang ya. Kita masih tunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di sini karena hari ini kita ada satu kegiatan ini oase dari Komisi Dewasa ya. Giseli betul ya. Dan puji Tuhan karena malam hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Ya ampun, saya udah lama banget nih nggak ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Biasanya lihatnya di gereja gitu, tapi itu udah 1,5 tahun yang lalu kayaknya ya. Dan baru sekarang juga ada kesempatan buat bisa ikut gabung di webinar malam hari ini. Nah, sedikit cerita mungkin ya. Waktu itu dihubungin sama Bu Tiwi tuh. Nah, terus waktu nanya temanya apa, waduh langsung tahu cocok banget. Kayaknya emang ngepasin nih ya sama temanya ya. Langsung otomatis ngukur body mass-nya sendiri gitu ya. Wah, ini kayaknya emang harus aku nih gitu. Ya, jadi malam hari ini kita nanti bakal membahas ya, tapi sebelum kita yang bahas nanti akan ada Ibu Ruth yang menyampaikan ya, yang menyampaikan supaya kita tuh nggak simpang siur gitu tentang yang namanya gemuk sehat itu mitos atau fakta gitu ya kan. Dan sebelumnya kita mau masuk ke doa pembuka dulu. Saya minta tolong untuk Ko Wiwi. Ko Wiwi masih gabung di sini ya? Oh iya, Oke, Ko Wiwi bisa minta tolong pimpin doa kok. ya oke yuk, mari kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan di tengah pandemi yang saat ini boleh terjadi, Tuhan boleh kumpulkan kami di seminar ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin untuk setiap acara kami pada malam hari ini, terkhusus untuk Bu Ruth yang nanti menyampaikan materi, kiranya apa yang disampaikan boleh berguna buat kami yang mengikutinya, dan juga Tuhan pimpin untuk kami semua, biarlah kami juga boleh mengerti dan boleh memahami setiap isi yang disampaikan. Yang percayakan Tuhan untuk malam hari ini, untuk setiap petugas, untuk setiap hal yang bertugas dan melayani pada malam hari ini juga Tuhan pimpin satu persatu. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini, kiranya Tuhan lancarkan setiap acara kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Makasih Kak Wiwi. Oke, kita mungkin bisa kenalan dulu dengan Ibu Ruth ya, atau saya yang sebetulnya baru kenal. Ibu Ruth Aurelia, halo. Malam, Bu. Selamat malam. Iya, kenalin dulu saya Rima. Ya, Ya, saya jadi dari Jakarta. oh iya, sekarang Ibu Ruth posisi lagi ada di Jakarta kah? Ya, dari Jakarta. Oke, jadi ini kita interlokal ya ceritanya kalau zaman dulu ya, telepon gitu interlokal. Ya, jadi Ibu Ruth Aurelia, sarjana gizi betul ya, Bu ya? Iya. Ahli gizi. Wah, udah dari kapan nih, Bu? Kalau misalnya sedikit ngobrolin tentang pergizian nih gitu. Udah dari kapan sih sebetulnya apa namanya mempelajari tentang gizi dan teman-temannya? Dari kuliah ya. Jadi kuliah tuh dulu pas ambil jurusan gizi tuh masih jurusan baru banget zaman dulu tuh. Masih angkatan kedua. Di mana tuh, Bu? Di UGM, tetanggaan ya sebenarnya. Oh, lebih dekat ke Semarang ya berarti ya? Ya, tapi nggak pernah main-main ke Semarang kemarin. Ya. Nanti mungkin kalau misalnya udah nggak ada ini ya, penyekatan mungkin bisa mampir ke Semarang Ya. nanti ya. Kalau udah lebih kondusif ya semuanya. Oke. Jadi nanti kita hari ini bakal bahas tentang apa nih, Bu? Dan tentang ini ya, tentang bermacam metode diet ya. Kadang-kadang kan bingung nih ikut diet ini, diet itu, ada yang Wah, berhasil, abis itu naik lagi gitu. wah Kemarin benar dapat. benar benar. Wah, pas banget ya. Berarti udah bener ya kalau saya ada di sini malam ini ya. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang ada di sini udah oke. Jadi supaya nggak simpang siur lagi gitu ceritanya ya. Ya, semoga membantu ya. Amin. Tapi sebelum nanti kita masuk nih ya ke sesinya Ibu Ruth,
Saya mau bacain aturan Zoom dulu nih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini ya. Jadi selama Zoom webinar ini berlangsung, diminta untuk mute kayaknya udah ya semuanya ya. Dan kalau bisa sih pengennya harapannya cam-nya bisa nyala nih. Ya kan? Cam-nya kalau bisa dinyalain, di open gitu. Terus nanti untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya bisa raise hand, nanti akan ditunjuk ya siapa yang bisa ajukan pertanyaan gitu. Dan nanti langsung di-unmute aja. Karena buat Bapak Ibu nanti yang bertanya dan pertanyaannya terbaik ya menurut panitia itu nanti akan ini ada ganjaran ya. Hadiah apa ganjaran sih? Yang terbaik itu akan dapetin GoPay. Ini kalau saya aja boleh nggak sih? Pengennya ya, dan juga nanti bakal ada kuis Bapak Ibu, hadiahnya juga GoPay nih. Jadi kita harus simak baik-baik ya malam hari ini supaya dapetin ilmu dan juga dapat hadiah-hadiahnya gitu. Kayak bakal seru banget ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesinya Ibu Ruth Aurelia, sarjana gizi, ahli gizi yang hari ini akan memberikan pencerahan untuk kita semua tentang gemuk asal sehat, mitos atau fakta, dan diet yang tepat itu yang seperti apa. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Rima. Oke, ini berarti saya langsung share screen saja ya. Oke. Nah, sudah jelaskah? Sudah ya. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali malam ini berkesempatan ada di sini ya mengisi sesi di salah satu persekutuan di GKI Peterongan ya. Jadi beberapa waktu lalu Pak Yudi menghubungi saya dan pas puji Tuhan bisa gitu. Tadi sudah sedikit perkenalan, sempat belajar di UGM ya, tetanggaan kita zaman dulu tuh udah beberapa belasan tahun yang lalu ya. Dan semakin sempat bekerja juga di klinik kesehatan di Jakarta yang fokusnya ke penurunan berat badan. Memang sering pelangsingan lah, ada beberapa yang kenaikan berat badan tapi nggak banyak. Nah, sepanjang pengalaman saya dari dulu sampai sekarang mendekati 20 tahun, ternyata banyak ya perubahan-perubahan di dalam hal perdietan gitu. Banyak banget macam-macam jenis diet sepanjang sampai ke saat ini, dan banyak pro dan kontranya juga. Jadi nanti kita bahas lebih dalam lagi di materinya. Jadi temanya nih ya kan, gemuk asal sehat, mitos atau fakta. Sebelumnya saya boleh tahu nggak, menurut Bapak Ibu gimana kira-kira jawabannya, mitos atau fakta? Boleh di-share di chat-nya kah? Oke, bisa diketik di chat nih ya ceritanya ya, mitos atau fakta. Wah. Jadi kalau semua udah jawab mitos, udah selesai aja nih sesinya berarti. ini yang jawab mitos kayaknya nggak pernah gemuk deh nih Burut. Soalnya kalau saya jawab fakta ini sebagai pembenaran dari orang yang gemuknya nggak pernah kurus-kurus gitu ya nggak sih? Jadi mitos atau fakta, menarik sih. Memang saya senang membawakan materi ini karena pengalaman saya juga dulu, karena kalau dibilang sekolah di Jogja tuh makanan enak-enak dan murah-murah, udah deh segala dimakan, naik berat badan saya sampai ke 70 kilo. Bayangin itu waktu itu masih anak muda kan, masih gadis gitu ya. Dan ketika hamil, 2 kali saya hamil, berat terberat tuh 70 kilo. Jadi bayangin berat ketika gadis dan ketika jadi ibu hamil tuh sama beratnya. Jadi dan mempraktekkan sendiri sih materi, jadi bergunalah pelajaran di sekolah gitu ya, dipraktekkan sendiri dan menurunkan berat badan sendiri sebelum pegang pasien gitu ya, jadi pasien diri sendiri dulu. Oke, nah berikutnya, nah apa itu diet? Jadi sebelumnya kita kenalan dulu dengan kata diet ya. Diet itu seringkali disalahartikan. Diet sendiri tuh pada kalimat arti asalnya itu awal mulanya adalah pengaturan pola makan. Jadi bukan melulu diet itu tentang turun berat badan. Jadi ada pergeseran arti sepertinya. Kalau dibilang diet itu berarti tentang penurunan berat badan, tapi sebenarnya diet sendiri itu adalah artinya pengaturan pola makan. Seperti kalau di rumah sakit kita pasti ketemu diet untuk
penyakit jantung, diet untuk diabetes, diet untuk hipertensi. Jadi bahkan diet tinggi kalori untuk pasien-pasien yang malnutrisi itu ada. Jadi segala jenis-jenis diet itu ternyata bermacam-macam tergantung dari tujuannya. Bukan hanya sekedar dari penurunan berat badan. Nah, kalau kita mau tahu bicara tentang diet, pasti orang-orang pada umumnya pengen tahu berapa sih berat apa ya, kondisi saya ini sebenarnya udah ideal atau belum ya gitu. Nah, tahu dari mana berat badan yang ideal atau tidak? Saya mengajak Bapak Ibu untuk coba sama-sama berhitung yuk, kalau ada kertas sama bolpen, kita coba hitung sama-sama. Jadi salah satu kategori untuk menentukan sehat atau tidak itu dari body mass index, atau kalau bahasa Indonesianya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini adalah perbandingan berat dan tinggi badan. Kita lihat coba contoh di sini, ada A memiliki beratnya 58 dan tinggi badannya 168. Berapa sih body mass index-nya? Caranya tinggal berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat, tapi dijadikan meter ya tinggi badannya. Coba boleh dihitung bersama, kalau boleh di-share di chat supaya kita tahu nih persebaran BMI-nya ada di range yang mana. Kurus, normal, atau gemuk. Boleh sambil berhitung. Belajar matematika sedikit. Sudah ada yang ketemu BMI-nya, boleh di-share. Bukan untuk body shaming ya, supaya kita tahu aja. Ini, oh ternyata banyak yang di range segini, ada range segini gitu. Kalau kita lihat dari contoh di sini, berarti 20,7 masuknya di normal. Ada yang di atas 27 kah? Nah, kalau di atas 27, kalau kategori ini berdasarkan tabel yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, sudah termasuk gemuk dengan kelebihan berat badan berat gitu ya, tingkatnya lebih berat. Sementara yang 25 sampai 27 tingkatnya ringan. Jangan stres dulu. Kalau ini kan Kemenkes tentunya mengatur itu berdasarkan dengan apa ya, rangka ras orang Indonesia itu seperti apa sih gitu, tipikal orang Indonesia berat badannya itu seperti apa. Tapi kalau mau kita bandingkan supaya nggak stres-stres banget nih, kita boleh pakai patokan WHO. WHO ini yang kanan. Jadi WHO ini bedanya sendiri di kategori obesnya dan overweight-nya. Ya, untuk gemuk, untuk yang beratnya, obesnya kalau versi Indonesia tuh di atas 27 udah dibilang obes. Tapi kalau versi WHO sedikit lebih longgar lah ya. Di atas 30 yang baru masuk kategori obes. Tapi kalau kita lihat memang rata-rata penduduk dunia, khususnya yang di bagian barat, itu memang rangkanya pasti lebih besar. Badannya pun, bentuk badannya lebih besar. Jadi wajar kalau memang kategorinya bahkan extremely obes tuh banyak, terutama di daerah Amerika, US gitu ya. Yang pola makannya memang banyak makan fast food kayak gitu, udah tidak sedikit kategori ini gitu. Sudah ketemu masing-masing BMI-nya ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita mau coba. Nah, kalau gitu berat badan ideal saya tuh berapa sih? Berat badan ideal itu, jadi kita gini dulu, misalkan tadi sudah ketemu BMI nih, ada contoh B sekarang. Beratnya sekian, tingginya sekian, lalu tadi kita hitung BMI-nya dengan rumus yang dicantumkan, ketemu deh BMI 31. Terus saya pengen turunin berat badan nih, seberapa ya idealnya? Cara ngitungnya tinggal rumusnya di persamaan matematika ya, tinggal dibalik aja cara nyari berat badan. BMI yang diinginkan dikali tinggi badan kuadrat tadi. Jadi catatan tinggi badan kuadrat tadi jangan hilang. Nah, kalau misalkan tadi BMI-nya ada di 31 lah, jangan muluk-muluk langsung bikin target di 25, pusing nanti. Bikin target sedikit lebih tinggi aja, kelasnya naik sedikit. Misalkan tadi di 31, turunin angkanya jadi ke 27 deh target saya gitu. Jadi seandainya ini saya pengen bikin target di 27, jadi jangan kejauhan lompatnya. Jadi berat saya adalah 81 kg.
Nah, nanti ketika kira-kira udah mendekati atau penasaran setelah itu berapa ya target jangka panjangnya, jadi bikin target jangka pendek dulu, baru setelah itu bikin target jangka panjang yang kira-kira dicapai nanti beberapa bulan gitu ya. Baru kita naik kelas lagi nih, dari 27 saya pengen deh kalau ke 25 supaya saya pindah kategori. Tadi kan saya kategorinya yang berat, sekarang saya mau ke 25 pindah ke kategori ringan atau garis batas sama normal lah ya. Berarti dihitung lagi, oh ternyata berat saya seharusnya nantinya 75 kg kalau ideal, kalau ingin mencapai berat yang ideal. Boleh sambil berhitung-hitung dulu untuk mencari angka-angka idealnya kira-kira. Ya. Sudah dapat ya kira-kira Bapak Ibu. Masih terima nggak kira-kira, aduh harus mencapai berat segini nih, aduh pusing nih saya gitu. Aduh masih jauh nih. Atau udah ternyata udah di kategori itu, udah I'm fine gitu, udah santai aja, tinggal mempertahankan. Atau mungkin ada yang pengen naikin justru. Kalau di Indonesia angka 17-18 itu masih mungkin ditemukan ya, karena memang banyak yang model badannya kecil-kecil gitu kan. Jadi memang jadi ada kategori kekurangan berat badan yang berat gitu, malnutrisi sih sudah dibilang. Nah, si BMI ini sebenarnya tidak mutlak ya. Ini cuma jadi salah satu cara untuk menilai badan kita lah istilahnya. Karena banyak aspek kan untuk menentukan kita sehat atau enggak gitu. Selain yang BMI yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi BMI sendiri tadi dibilang tidak mutlak karena ibu hamil nggak boleh pakai ini. Jelas beda pertambahan berat badan ibu hamil. Juga untuk yang memiliki bentuk badan yang memang besar, mungkin campuran gitu ya, Indo gitu, ataupun olahragawan yang jelas-jelas berotot. Otot itu kan berat, jadi kalau perhitungan BMI-nya bisa bias gitu, bisa pasti akan tampak tinggi, padahal tapi badannya berbentuk jadi otot seperti itu. Jadi ini tidak valid untuk olahragawan juga atau untuk ibu hamil. Nah kemudian tapi selain BMI juga, kalau misalkan untuk kategori sehat itu selain itu kita bisa melihat dengan lingkar perut yang perlu diperhatikan juga. Nah terutama ini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak biasanya semakin bertambah usia, semakin bertambah lingkar perutnya juga. Benar apa enggak, saya nggak tahu nih kira-kira. Kalau saya soalnya kayak gitu juga ya, sedikit. Jadi bapak-bapak sebaiknya lingkar perutnya di bawah 90 dan untuk ibu-ibu di bawah 80. Kenapa sih lingkar perut? Nah, cara menghitungnya tuh ada seperti gambar di sini ya. Jelas ya. Jadi mengukur dari pinggang, kalau ada meteran kain di rumah, dipusar ya jadi ya di tengah-tengah. Nggak usah ditarik-tarik perutnya, nggak usah dihembus-hembuskan, biasa aja. Habis napas, hembuskan, udah terus diukur aja, santai aja. Nah, kenapa sih lingkar perut itu penting? Karena ini menunjukkan perlemakan di daerah sekitar perut ya, sekitar hati. Biasanya kalau misalkan terlalu banyak menumpuk di sini, perlemakan hati ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit metabolisme seperti penyakit liver, jantung, hipertensi, seperti pokoknya segala macam penyakit bisa bersumber dari salah satunya penumpukan lemak di perut ini. Jadi kalau dibilang sekarang udah gak usah diet deh, pusing ngapain sih, yang penting makan secukupnya aja gitu kan. Udah gak usah diet ntar sakit gitu, apalagi nanti ini lagi COVID gitu kan ya, nanti sakit. Sebenarnya ya justru kalau nggak diet ya bisa sakit gitu, udah ngantri nih sakit yang nunggu nih kalau misalkan memang tidak diatur berat badannya, udah mulai nabung sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau bisa, karena itu sangat bisa mengganggu apa ya, sistem di tubuh ini yang kalau tidak seimbang ya bisa mengganggu sistem syaraf, sistem imun, otot, tidak bisa, jadi istilahnya tidak optimal ya. Juga hormon yang sering terjadi adalah hormon. Ketika gangguan hormon ini tidak seimbang gitu ya, entah karena kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, hormon yang menjadi tidak seimbang, khususnya ini lebih terasa di perempuan ya, menstruasi yang tidak teratur, pada akhirnya nanti akan sulit
istilahnya kalau dibilang kalau bahasa kekiniannya kurang subur lah gitu ya, bahasa kasarnya istilahnya. Tapi sorry to say itu karena tapi itu kenyataan. Jadi dulu banyak pasien yang kontrol itu dia tuh di refer dari dokter kandungannya, ketika dibilang mau hamil, ibu turunin berat badan dulu. Dan ketika sudah turun berat badan bisa hamil ternyata. Memang seperti itu karena dengan mencapai berat yang ideal, hormon menjadi lebih seimbang. Ujuk-ujuk banyak yang laporan, saya sudah hamil gitu. Kok seneng juga kan dengarnya seperti itu. Jadi dan ini tidak hanya pada perempuan, ternyata pada laki-laki juga. Jadi jangan hanya perempuan yang harus mengatur, laki-laki juga pengaruh sebenarnya ke gangguan hormon tersebut. Dan juga yang sering itu dan terasanya nanti pas sudah tua, gangguan sendi, lutut. Biasanya orang tua kadang-kadang mengeluh di lututnya dan ya ke dokter disuruh turunin berat badan lagi gitu. Ujung-ujungnya kembali ke situ lagi gitu. Memang kayaknya kalau melihat ini gitu, melihat angka-angka ini kayaknya aduh susah ya, memang kebenaran dan kenyataan itu terkadang memang menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kebenarannya, angka-angka ini kan bukan hayalan ya. Ini angka yang nyata yang memang statistik yang memang diperhitungkan. Jadi kalau bisa memang dapat digunakan sebagai patokan untuk Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu gimana sih kalau gitu diet yang mana ya yang kalau saya harus menurunkan berat badan nih, diet yang mana yang paling baik ya? Kayaknya terlalu banyak jenis diet di dunia ini, atau mungkin yang udah kita coba masing-masing kalau penasaran gitu ya. Di sini saya cuma cantumkan kurang lebih 10 nama-nama diet yang sering muncul gitu ya. Nggak tahu deh kalau ada nama-nama diet yang baru lagi, karena belakangan saya nggak terlalu update lagi, lebih mengutamakan ke pola makan yang seimbang. Dulu ketika saya mengalami masalah berat badan ini juga, jujur saya nyobain segala macam diet gitu. Padahal saya belajar diet, tapi saya juga penasaran nyobain ini, nyobain itu. Yang pada akhirnya sebenarnya kalau nggak konsisten pun nggak berhasil gitu. Kalau cuma sekedar nyoba-nyoba, nggak fokus, nggak tahu prinsipnya, nggak berhasil, percuma aja. Nah, kita coba contoh, ini ada gambaran beberapa diet ya. Diet keto yang sering banget beberapa tahun yang lalu kedengeran diet keto. Pada awalnya sebenarnya diet keto itu diciptakan untuk anak-anak atau orang dengan gangguan epilepsi. Jadi karena dia menggunakan lemak dan diharapkan dari energi yang dihasilkan di lemak itu dapat melindungi otaknya. Jadi untuk melindungi organ otaknya pada awalnya itu seperti itu. Tapi ternyata efek awalnya memang bisa menurunkan berat badan. Tapi juga tidak dianjurkan untuk dilakukan istilahnya jangka panjang sebenarnya. Itu untuk diet keto ya. Itu ada jangka waktu tertentu juga kan. Kemudian diet Tiger diet judulnya. Kalau Tiger diet itu dia judulnya aja Tiger, harimau gitu. Jadi dia lebih menitik beratkan pada protein. Proteinnya pun daging-dagingan gitu dimakan. Tapi kan kalau kita mau pikir-pikir, kita juga bukan harimau gitu. Kita manusia. Diet ini pun tidak disarankan untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Diet Atkins, jadi ini mirip-mirip Keto. Tiger Atkins itu fokusnya dalam penghilangan karbohidrat di dalam makanan ya. Jadi mengurangi karbohidrat di dalam beberapa fase gitu. Ini juga tidak disarankan dilakukan dalam jangka panjang karena berisiko. Jadi kenapa sih berisiko? Karena ketika diet ini tuh kita menghindari makanan tertentu dan mengutamakan makanan tertentu gitu kan, yang pada akhirnya nggak seimbang karena semua makanan diciptakan buat bisa dimakan gitu kan, bukan mengutamakan proteinnya saja atau lemaknya saja atau karbohidratnya saja ataupun justru menghilangkan zat nutrisi itu karena nutrisi itu yang dibutuhkan oleh tubuh pada dasarnya. Jadi tidak akan terjadi ketidakseimbangan jika itu dilakukan dalam jangka panjang. Kemudian diet vegan. Nah, vegan ini juga kalau sembarangan diikutin gitu, kayak katanya nih turun banyak nih dengan vegan. Vegan sendiri bervariasi ya, dibilang diet vegan atau vegetarian ya. Karena vegetarian itu sendiri ada macam-macam jenisnya. Ada yang hanya makan sayur saja, ada yang masih bisa susu, ada yang masih bisa telur, ada yang masih bisa telur dan susu. Cuma kalau mau Bapak Ibu perhatikan, biasanya orang yang vegetarian itu memang prinsipnya karena diet memang menghindari mengkonsumsi makanan hewani. Jadi dia melakukan diet vegan itu dengan kesadaran kalau memang saya tidak makan makanan hewani, sehingga dia mencari produk-produk yang tadinya disuplai dari makanan dari protein hewani. Mesti beragam, sangat beragam kalau mau
berani menjalani pola hidup vegan atau vegetarian itu harus benar-benar dipahami juga prinsipnya, bukan sekedar ikut-ikutan makan sayur yang begini, makan buah kayak gini, kalau nggak bisa terjadi kekurangan vitamin dan mineral. Juga protein yang terutama. Karena kan biasanya protein itu sumber hewan itu kan proteinnya tinggi, sementara vegan itu menghilangkan itu. Kemudian diet golongan darah. Diet golongan darah ini pada dasarnya karena ada reaksi protein dengan golongan darah tertentu sehingga dianjurkan yang golongan darah ini makannya ini, golongan darah itu makannya itu supaya penyerapannya lebih efektif pada tubuhnya dan nggak memberatkan tubuhnya. Diet paleo itu kalau dibilang dari kata dasarnya ya manusia gua gitu, manusia gua. Jadi dia mengutamakan makanan, kalau dulu gimana sih makannya lebih alami kan, hanya biji-bijian, buah, sayur. Dia range makanannya lebih luas, lebih alami, dan mungkin lebih sehat karena dia juga menghindari makanan yang proses gitu. Ada lagi diet mayo, sempat ngetren. Diet mayo itu kan mengurangi penggunaan garam ya, dan dalam jangka waktu tertentu tidak masuk garam gitu, sehingga berat badan turun wajar. Karena apa? Garam itu kan mengikat air. Jadi kalau garam yang nggak ditambah, ya airnya kebuang. Jadi sebenarnya yang turun itu air atau lemak, ya air gitu kan. Jadi ketika selesai diet, lalu makan seperti biasa lagi, makan garam lagi, otomatis airnya terikat lagi, beratnya ya naik lagi. Jadi kalau kita memang tidak mengetahui prinsip-prinsipnya dia tuh kayak stres, oh aku udah berhasil, tapi habis itu naik gitu. Sebaiknya ini mungkin untuk kondisi tertentu ya, memang misalkan dulu tuh ada olahraga yang memang harus mengukur berat kering. Dia tuh memang diet garam, biasanya tinju ya, mengukur berat kering gitu, diet nggak makan garam menjelang pertandingan, menjelang penimbangan, supaya airnya keluar dan beratnya jadi berat keringnya gitu. Kemudian food combining. Food combining itu juga berdasarkan waktu dan pilihan tertentu supaya enzim-enzim di tubuh itu bisa mencerna dengan baik makanan yang masuk. Biasanya tuh dia tidak menggabungkan karbohidrat dan protein ya. Jadi protein sama sayur atau karbohidrat sama sayur makannya. Katanya di dalam kondisi tertentu itu membuat penyerapannya lebih maksimal dan tidak memberatkan kerja. Perusahaan yang dia pengen bikin karyawannya bisa lebih produktif dengan diet, jadi dan ternyata berhasil gitu. Dan tapi kalau yang nggak tahu kenapa alasannya atau prinsipnya apa, sekedar ikut-ikut aja, ya mungkin berhasil, habis itu naik lagi. Kemudian diet Mediterania. Nah, Mediterania ini yang berdasarkan beberapa literasi atau diskusi, dan menurut saya juga istilahnya lebih masuk akal untuk dilakukan sih. Karena apa? Karena dia mengutamakan makanan yang lebih buah, sayur, biji-bijian seperti itu. Karena namanya Mediterania itu kayak dia tuh seperti pola makan orang-orang yang di wilayah Mediteran, Eropa seperti itu. Kalau diperhatikan yang memang badannya bisa ramping, itu dengan memang mengutamakan sayur, buah, dan lemak baik ya. Itu kalau dibilang dia lebih mirip dengan pola makan seimbang yang sebenarnya mau kita pelajari nih gitu. Jadi kalau dibilang diet yang terbaik itu yang mana ya? Sebenarnya bervariasi, bisa aja dari salah satu diet ini kalau misalkan dilakukan berhasil, bisa. Tapi setelah itu permasalahannya bukan pada saat dietnya, setelah itunya bisa di-maintain nggak? Atau malah naik lagi. Rata-rata orang yang asal-asalan diet atau nggak tahu prinsipnya diet, atau dari muda udah mulai coba-coba diet gitu ya, ada anak-anak muda zaman sekarang udah mulai coba-coba diet, berhasil di awal, tapi nanti lama-lama tubuhnya metabolismenya melambat, ketika di usia semakin tua akan semakin susah turun. Yang tadinya turunnya cepat, lama-lama turunnya jadi susah. Jadi kalau dibilang kayak yoyo ya, itu akan susah lagi nanti turunnya. Itu kalau kita mencoba diet-diet sembarangan. Jadi kuncinya sih konsisten ya. Kalau sudah menjalankan ini, harus dijaga pola makan yang baik, yang pola makan seimbang, balance diet di situ. Jadi jangan dilepas. Kembali lagi ke prinsip diet itu adalah pengaturan pola makan. Jadi ya memang pola makannya diatur supaya seimbang, supaya mencapai berat badan yang ideal. Yang pasti harus tahu prinsip dan konsisten. Dan ini cocok-cocokan memang. Bisa aja di si A
yang berhasil yang keto, di B yang berhasil yang Atkins. Itu memang sangat mungkin karena badan orang memang berbeda-beda. Oke. Oke. Jadi saya harus gimana sih yang disebut pola makan yang seimbang? Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan ini. Saya cukup apresiasi mengeluarkan isi piringku. Isi piringku kalau mau dilihat lebih detail gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat di internet juga banyak sudah di-share. Cukup jelas ya ini ya. Jadi diandaikan ini piring, kita bagi dua piringnya. Kita bagi dua, 50% adalah komposisi sayuran dan buah, 50% komposisi makanan pokok dan lauk pauk. Nah, sayuran buahnya ini kita bagi dua lagi. Buah-buahan tidak boleh lebih banyak dari sayuran. Jadi 30%-nya sayuran, 20%-nya buah-buahan. Kenapa? Karena gula itu juga punya gula buah. Sementara gula sendiri kita bisa dapatkan di makanan pokoknya. Jadi buah-buahan ini kita ambil untuk vitamin, mineral, dan seratnya. Jadi setengahnya udah serat ya isinya ya. Vitamin, mineral, segala macam dilengkapi dari setengah piring. Kemudian di setengah piring yang kedua, ada makanan pokok, 30% juga, dan lauk pauk 20%. Nah, lauk pauk di sini ya, protein sama hewani sama nabati, bisa telur, susu, keju, ayam, ikan, daging, kacang masuknya ke protein ya. Tempe, tahu, atau kacang almond segala macam itu masuknya ke protein. Nah, makanan pokok sebenarnya tidak melulu hanya nasi, Bapak Ibu. Kita kayaknya kalau nggak makan nasi ada yang kurang. Sebenarnya itu karena kebiasaan aja ya. Makanan pokok itu sebenarnya ada juga di roti, di mie, di pasta. Kemudian kalau lihat di sini nih ada jagung, kentang, singkong, ubi. Jadi kalau di sayurnya udah ada kentang atau jagung, sebenarnya itu udah masuk karbo. Jadi bukan sayuran ya, kentang dan jagung. Piring yang ideal, jadi dibayangkan kalau kira-kira nih diingat-ingat kembali. Biasanya kalau makan sehari-hari, apakah porsinya seperti ini? Setengah piring udah ada sayur nih istilahnya. Atau sayurnya cuma seuprit gitu di ujung gitu. Buah ini bisa kita masukkan dalam cemilan ya, instead of cemil-cemil yang kue-kuehan atau gorengan atau chips. Buah-buahan kita pecah jadi cemilan. Sayuran harus kita mulai membiasakan memperbanyak porsi sayuran di piring. Ketika mungkin mau menurunkan berat badan, tinggal volumenya aja yang dikurangin. Jadi persentasenya tetap, cuma volumenya aja yang dikurangin. Atau kalau untuk nambahin berat badan ya volumenya ditambah seperti itu. Bisa juga kalau mau modifikasi sedikit-sedikit, justru sayurannya ditambah mengurangi porsi makanan pokok ini sedikit, serut gitu. Karena apa? Karena di sayuran sendiri sebenarnya ada serat dan karbohidrat. Jadi sayuran ini sendiri juga mengandung karbohidrat. Jangan takut kelaparan kalau misalkan makan nasinya cuma sedikit. Kadang nasinya mungkin segini, nih ya, segini nasinya, lauknya segini, sayurnya segini gitu. Tapi kalau misalkan cuma makan segini aja nggak usah takut kelaparan. Karena apa? Sayuran ini tuh seratnya tinggi. Sebenarnya sayuran itu memberi rasa kenyang lebih lama dan diproses lebih lama juga. Jadi gula darah pun lebih stabil di badan kita. Kenyangnya lebih lama, gula darah lebih stabil, manfaatnya lebih banyak sih sebenarnya. Kemudian diusahakan juga ketika lauk pauk itu tidak digoreng. Pengolahan yang lain selain digoreng. Di sini belum tercantum lemak ya Bapak Ibu ya. Karbohidratnya didapat dari makanan pokok, proteinnya didapat dari lauk pauk, vitamin dan mineralnya didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi di sini tidak termasuk lemak, namun ada catatan penambahan lemak baik. Lemak baik ini ya berarti boleh dicampurkan misalkan di dalam tumisan. Tapi kalau bisa penggunaan minyak untuk menggoreng itu dikurangi. Nanti kita bahas lebih dalam lagi kenapa. Kemudian diberi catatan juga di sini
ada cuci tangan pakai sabun. Jadi isi piringku ini dibuat sebelum COVID ya, tapi udah ditulis nih cuci tangan pakai sabun. Karena seringkali kita lupa sebelum makan cuci tangan, yang pada akhirnya ya infeksi dari kuman-kuman di tangan itu mempengaruhi ke tubuh juga, menjadi kuman di tubuh. Jadi sebenarnya ini one step ahead ya gitu ya. Dia udah disusun sebelum COVID ini. Udah dianjurkan cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan, dan juga cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Juga sudah dianjurkan aktivitas fisik 30 menit per hari. Ini pemerintah yang suruh, bukan saya. Jadi untuk bergerak 30 menit sehari itu sebaiknya untuk menjaga kesehatan tubuh, kebugaran tubuh. Dan minum air 8 gelas sehari. 8 gelas sehari itu kurang lebih kayak sekitar 2 liter. Ini air yang dimaksud adalah air putih. Bukan soda, bukan teh kopi, atau boba, atau minuman-minuman kekinian gitu ya, jangan masuk di hitungan ini. Sebaiknya ini memang air putih yang dibagi dalam satu hari, pagi, siang, sore, malam. Jangan tiba-tiba minum 1 liter glek, itu juga nggak bagus buat tubuhnya. Kalau mau memudahkan gitu ya, bikin di termos 1 liter, ditaruh di meja. Jadi kita ada patokan nih, seharian harus minum segini, bikin termos 2 liter ya, berarti 1-2 termos, ini yang saya harus habiskan dalam 1 hari. Karena kalau enggak, kadang-kadang kita suka lupa, apalagi kalau yang kerja di kantor, duduk terus itu biasanya suka lupa untuk minum. Dan ini sebenarnya berpengaruh ke nanti metabolisme tubuh, yang berpengaruh ke kalau mau menurunkan berat badannya. Oke. Jadi dengan melakukan isi piringku ini, isi piring yang ideal, yang tadinya beratnya berlebih bisa mencapai ideal, yang tadinya beratnya kurang juga bisa mencapai ideal. Harapannya sih seperti itu. Nah, termasuk tadi olahraga, perlukah? Tadi anjurannya sudah berolahraga ya. Olahraga itu memang perlu, cuma kadang memang magernya itu jadikan kebiasaan gitu ya. Seringkali kayak terpaksa harus olahraga nih, mau nggak mau nih gitu. Tapi coba jadikan kebiasaan di dalam gaya hidup yang sehat, karena ini juga dengan berolahraga itu mempengaruhi metabolisme tubuh. Minimal 30 menit per hari. Dan ini juga dikombinasikan antara olahraga yang sifatnya kardio, yang sifatnya beban, juga fleksibilitas. Fleksibilitas itu misalkan seperti yoga atau pilates, seperti itu, untuk melatih tubuh ya. Dan prinsipnya olahraga itu bukan kartu kredit, Bapak Ibu. Kayak misalkan nih, lagi ada makanan enak nih, lagi ada acara. Aduh, makan dulu deh, sayang nih makanannya enak, jarang-jarang, atau ditraktir. Udah deh, nggak apa-apa, habisin, tanggung gitu. Besok deh saya olahraga. Biasanya nggak kejadian olahraganya. Makan duluan, biasanya olahraga yang besoknya tuh nggak jadi. Jadi jangan jadikan makanan dan olahraga itu seperti kartu kredit. Kalau mau justru diatur. Udah tahu nanti malam mau ada acara, misalkan acara makan malam bersama, oke deh pagi aku jogging dulu lebih lama, yang tadinya jogging 30 menit ditambah deh jadi jogging 60 menit. Jadi supaya udah membuat jatah istilahnya untuk makan nanti malam. Mesti diatur sendiri kayak gitu. Jadi badan kita tuh perlu bergerak secara alami ya, apalagi dengan gaya hidup sekarang yang sedentari, yang hanya banyak duduk di depan laptop. Untuk makan aja bahkan cuma modal jempol udah nyampe makanan gitu ya. Kalau dulu GoFood sekarang udah banyak banget. Saya nggak tahu deh kalau di Semarang. Kalau Jakarta tuh udah gampang banget mencet GoFood kalau mau makan. Kalau di Semarang gimana kira-kira? Sama juga ya, sama aja ya. Pokoknya udah mau pencet datang gitu. Saya ingat kalau dulu saya masih kecil, kalau mama nggak masak, saya mesti keluar komplek dulu beli makanan, jalan cukup, terus jalan balik lagi cukup, itu aja udah ngabisin energi sebenarnya, dan itu udah jadi jalan. Sementara sekarang semua serba mudah ya, semua serba mudah. Sebenarnya kalau kita nggak sadar harus mengubah pola hidupnya menjadi lebih banyak bergerak, itu ujung-ujungnya bisa menjadi penyakit. Jadi coba kalau misalkan nanti udah work from office gitu ya, udah WFO, sekarang masih di rumah ya. Kalau udah WFO, parkirnya agak sedikit lebih jauh dari pintu masuk, nggak usah rebutan nyari parkiran deket pintu masuk, atau di mall gitu kan cari yang deket pintu masuk gitu. Jauh-jauhin justru dari pintu masuk supaya bisa jalan ke pintu masuk. Kalau di kantor naik tangga masih 2-3 lantai, naik tangga lah daripada naik lift. Dulu saya kantor saya tuh 7 lantai.
tapi yang setengah-setengah gitu ya. Kita kalau nggak boleh naik lift, pasien yang boleh naik lift. Jadi kita karyawan kalau suruh naik lantai 7 ya udah naik turun, ya nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga. Dan ini mungkin kalau kita sudah apa ya, sangat sulit sebenarnya karena anak-anak zaman sekarang itu pola hidupnya mulai seperti ini. Jadi hati-hati. Mulai mager dari kecil. Kalau dulu mungkin kita masih sering, ini kita masih generasi yang dulu main di depan rumah kali ya, masih lari-larian lah, masih becek-becekan lah, mungkin masih kejar-kejaran di depan rumah. Tapi semakin ke sini aktivitas semakin sedikit, jadi perlu concern juga bagi anak-anak ya, yang gamenya sekarang hanya di handphone doang, terus ngobrol-ngobrol pakai headphone, itu sangat kurang aktivitas fisiknya. Kenapa sih perlu olahraga? Kalau dibilang manfaat banyak banget sebenarnya. Kalau dijelasin terlalu banyak, tapi alasan untuk tidak melakukannya juga kadang-kadang terlalu besar gitu ya. Jadi tujuannya selain untuk menjaga berat badan ideal, dia juga mengurangi risiko penyakit seperti yang tertulis di situ, jantung, diabetes, stroke, hipertensi, demensia, mengurangi tingkat kecemasan. Jadi jangan salah, apalagi di zaman pandemi gini, kadang-kadang kita lebih stres, bukan kadang-kadang, pasti deh, pasti kita lebih stres, lebih takutan. Dan sebenarnya olahraga itu menghasilkan hormon-hormon yang menimbulkan perasaan bahagia. Jadi kalau bisa dilakukan, dia bisa mengurangi kecemasan, berpengaruh pada suasana hati, tidur lebih nyenyak. Jadi yang sulit tidur juga ya, olahraga itu membuat tidur lebih nyenyak. Karena ya itu tadi pengaruhnya ke hormon juga. Cuma ingat ya, kalau mau tidurnya lebih nyenyak, jangan olahraga menjelang jam tidur. Sore ke malam itu jangan. Karena nanti jadinya seger malah susah tidur. Cuma itu aja sih note-nya kalau yang untuk olahraga. Dia pasti memperkuat tulang dan otot, lebih fleksibel. Ingat tadi kalau yang udah semakin tua, sering gangguan di tulang dan otot gitu ya, atau sering jatuh, sering kesleo. Ya itu karena dari awalnya juga nggak dilatih. Jadi ketika masih ada kesempatan untuk melatih ini di usia 30-an, misalkan ayo kita kejar, sebenarnya lebih awal lebih bagus gitu ya. Kita kejar supaya ketika tua, ketika bertambah usia, tidak mengalami, lebih minimal lah gangguan-gangguan yang muncul. Karena secara performa sudah pasti akan ada penurunan fungsi di tubuh, tapi kita jaga supaya penurunannya nggak maksimal gitu ya, supaya sedikit aja. Yang pasti dengan olahraga, karena aliran darah banyak, meningkatkan energi kita lebih bersemangat, juga meningkatkan gairah seksual. Mungkin ini karena udah dewasa ya, nggak masalah ya. Ada yang semakin kesini semakin jarang, semakin enggan, semakin males gitu ya, karena salah satunya kurang energi, kekurangan mineral tertentu juga menyebabkan itu. Jadi ada pengaruhnya juga yang pasti meningkatkan kepercayaan diri. Coba kalau Bapak Ibu atau ibu-ibu deh dulu kalau yang suka aerobik gitu di sanggar gitu kan, di depan kita tuh kaca, kayaknya happy kalau kita gerak-gerak terus sambil lihat, oh badan saya udah segini, oh udah segini sekarang, itu rasanya tuh happy. Jadi memang sangat bermanfaat. Saya sangat suka sedih gitu ya kalau teman-teman tuh suka bilang, aduh jompo nih, badanku, punggungku udah sakit gitu, udah susah ya sekarang, ngos-ngosan naik tangga, masih muda loh, masih 30 tuh masih usia produktif, kita masih bisa banyak berkarya, tapi udah bilang aku udah jompo. Jangan please, maksudnya ayo kita latih supaya jangan jompo lah istilahnya. Masih ada kesempatan. Kalau apalagi di Instagram tuh saya pernah lihat tuh nenek-nenek, udah nenek-nenek, saya masih lompat-lompat, kalah. Saya kalah kayaknya sama nenek-nenek. Dia masih angkat beban, masih apa tuh namanya yang naik ke atas gitu, kuat banget, wow. Jadi bukannya nggak mungkin Bapak Ibu, kalaupun sudah terlanjur, bukannya nggak mungkin, masih bisa, nggak ada kata terlambat sebenarnya. Kita terus, nah sekarang ada apa sih AADC? Ada apa sih dengan kalori? Agak maksa ya kalorinya, tapi nggak apa-apa lah. Semuanya udah pernah nonton kan ya AADC? Nanti nggak nyambung, ada apa sih? Oke, ada apa sih dengan kalori? Nah, seringkali kita ketipu di kalori nih, kejebak di kalori. Kita mau tebak-tebakan nih, boleh open mic aja. Jadi saya mencantumkan beberapa makanan di sini, ada beberapa jenis makanan ya. Di sini saya mau coba kalori yang tercantum adalah 200 kalori, itu seberapa banyak sih? Coba. Jadi kita mau patokan 200 kalori itu dapat seberapa banyak sih? Kalau kebutuhan dewasa rata-rata normal, itu sebenarnya 2.000 kebutuhannya, sekitar 2.000. Cuma kalau memang ada niat untuk menurunkan berat badan ya dikurangi, bisa di 1.500 untuk laki-laki, bisa 1.200 untuk perempuan.
Tapi ini mesti ini sendiri ya. Kalau mau cari di internet ada kalkulator penghitungan energi. Karena kalau mesti belajar kalori susah, itu mesti 1 jam 2 jam sendiri. Jadi cuma dikasih highlight-nya aja. Yang kita makan itu udah memenuhi kebutuhan kalori kita berapa sih? Anggap aja deh sekarang kita butuhnya 1.500. Nah, cemilan-cemilan ini jika 200 kalori, French fries berapa banyak? Coba kira-kira tebak-tebakan, Kak. Dapat French fries ukuran small, medium, atau large yang nilainya 200 kalori. Nggak sampai 100 gram, Bu. Ya, jadi ukuran small ya. Ukuran small itu sudah menyumbang 200 kalori. Jadi bayangin kalau lagi jajan McD, sebut merek nggak apa-apa lah ya. Ada French fries, ada ayam, ada nasi, ada saus, ada Coca-Cola, itu bisa hampir 1.000 kalorinya. Memenuhi hampir jatah sehari. Cookies atau biskuit 200 kalori itu kira-kira berapa keping? 1, 2, 3, 10. Biskuit rata-rata 200 kalori itu 4 keping. Jadi 1 keping biskuit itu kurang lebihnya 50 kalori ya. Kadang kalau lagi habis biskuit segini dibuka gitu ya, yang dibuka dicelupin. Kalau cemilan langsung habis tuh bayangin berapa kalori yang masuk. Banyak sekali, nggak usah dihitung. Kemudian gorengan nih, jajanan yang sering kita jumpai juga di kantoran tuh biasanya kalau sore-sore ngemilnya gorengan. Dapat berapa potong? Dapat berapa piece? 200 kalori. 3, 2, jangan dikorup banyak-banyak. Satu gorengan itu nilainya 200 kalori. Kalau yang jajan di abang-abang, kita nyobain tahu, nyobain tempe, nyobain cireng, nyobain segala macam yang dijual, bakwan. Kali 5 udah 1.000 kalori. Jadi gorengan itu rata-rata satu porsinya 200 kalori. Karena apa? Ya minyak menyumbang banyak kalori. Sering kecolongan di minyak. Makanya tadi di awal dibilang tadi kurangin makanan yang diproses dengan cara digoreng. Nasi, 200 itu berapa centong ya? Nasi 200 kalori itu 1 centong atau 1 gelas aqua kurang lebihnya. Jadi kalau ada gelas aqua diisi nasi, 1 porsi lah ya biasanya. Itu ukurannya 200 kalori. Jadi jangan suka salahin nasi, kenapa nasi nggak, nah kita diet nggak makan nasi tapi makan gorengan 5 sama aja. Malah mendingan makan nasi lebih kenyang gitu kan. Urap 200 kalori dapat berapa porsi? Urap itu dapat kurang lebih 1 porsi ya. Jadi kalau di jajanan Sunda tuh, makanan Sunda tuh sebenarnya enak deh, mentah-mentahan itu lebih hemat kalori. Ikannya dibakar gitu ya, jangan yang digoreng. Pepes lagi gitu kan. Salah satu referensi restoran kalau makan di luar, makan restoran Sunda. Jadi urap ini segini 200 kalori kurang lebihnya ya. Jadi kalau kita makan ini sama nasi aja itu udah kenyang banget. Mungkin nasinya nggak usah 1 porsi, setengah porsi ditambah mungkin di sini tambah ikan bakar atau pepes tahu, pepes ikan, kita nggak nyampe 500 kalori sudah sangat kenyang. Kan idealnya tadi kalau makannya 1.500 berarti kan sekali makan 500, 500, 500 gitu kan. Tapi kalau kita makannya fast food ini, 1 porsi yang biasa paket itu udah hampir 1.000. Habis makan malamnya puasa gitu ya. Nah, buah apel 200 kalori kira-kira dapat berapa buah apel? Apel yang seperti ini ya, 200 tuh kira-kira dapat 2 buah. Jadi cukup pilihan yang cukup baik buah itu sebagai cemilan. Cukup kenyang ya, nih makan apel segini nih, 200 kalori itu dapat 2. Jadi dibagi jam snack 1 yang ini, jam snack 2 ini misalkan apa nih jeruk ya. Ukuran buah rata-rata 1 genggamnya itu adalah 100 ukuran porsi cemilan buah sekali makan kurang lebih 1 genggam. Itu kurang lebih 100 kalori. Cake ulang tahun, atau sekarang kalau di toko kue itu sering dijual slice cake gitu ya. 200 kalori itu kira-kira porsinya seberapa sih? Cake itu 200 kalori itu setengah potongnya ya. Kalau yang dijual biasa slice gitu, kurang lebih setengahnya. Jadi kalau misalkan pengen banget nyicipin
ya beli aja terus cicip bagi 10 kalau perlu. Yang penting udah cicip, udah tahu rasanya, oh red velvet rasanya begini, oh black forest-nya begini rasanya, nggak usah harus dihabisin semuanya. Ini minuman kekinian, boba. 200 kalori kira-kira dapat berapa gelas? Banyak teman-teman di kantor yang kalau misalkan udah sore-sore, udah deh jadwalnya jajan ini gitu. Setengah gelas doang ya, jadi setengah gelas itu 200 kalori, kurang lebihnya. Kemudian chips atau kacang-kacangan, jadi kacang-kacangan sama chips itu kalorinya kurang lebih sama. 200 kalori itu dapat jatah seberapa? 200 kalori itu dapat 1 genggam doang. Ini segini chips dan kacang-kacangan tuh udah 200 kalori sumbangannya. Boros ya, jadi kalau sambil nonton sambil ngemil gitu, habis 1 bungkus gede. Saya juga bisa, dulu tuh saya kebiasaan 1 bungkus tuh bisa habis sendiri. Nggak makan nasi nggak apa-apa, tapi 1 happy toast tuh bisa habis sendiri. Habis itu nyesel ujung-ujungnya gitu kan. Nikmatnya sesaat, tapi nyeselnya belakangan lebih besar. Penyesalan kan selalu datang terlambat. Jadi chips itu hati-hati, satu bungkus itu kadang kita nggak kerasa makan sambil nonton, tapi udah habis 1000 kalori 1 bungkus bisa-bisa. Oke. Ini jadi kalori sebagai gambaran ya, kadang-kadang kecolongannya tuh di sini. Sering yang disalahkan cuma si nasinya, kasihan nasinya nggak salah apa-apa dia. Nah, jadi sebenarnya ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau dibilang bisa atau tidak bisa, semua orang bisa. Persoalannya adalah mau atau tidak mau. Yang jelas tadi anjurannya adalah seimbang. Bukan mengutamakan satu diet tertentu, memang tidak ada satu diet yang benar-benar 100% mutlak gitu, tidak. Jadi diusahakan seimbang, karena tidak baik juga jika kita meniadakan satu zat gizi, karena metabolisme tubuh itu membutuhkan semua zat gizi secara seimbang, cuma mungkin porsi-porsinya saja dikurangi. Karena kalau udah sakit, mau nggak mau diet lebih nggak happy lagi rasanya. Kalau misalkan terpaksa kita udah sakit, dibatasin makannya itu lebih nggak happy. Jadi memang perlu kesadaran ketika kita melakukan pola makan ini. Kesadaran apa yang saya makan, kesadaran, oh udah cukup, oh kalau mau nyemil ini berarti kompensasinya apa, bukannya nggak boleh, stres dong ya, bolehlah sekali-sekali makan sebagai rekreasional gitu ya, sekali-sekali ulang tahun juga makan kue ya boleh, nggak dilarang. Tapi masukkan dengan berkesadaran. Kalau sekarang sering dengar kata-kata mindful, memang perlu mindfulness untuk makan. Jadi kita makan dengan sadar apa yang masuk, supaya tahu, oh ini yang baik yang saya masukkan ke dalam tubuh kita. Itu juga sebagai ungkapan syukur kita sebenarnya sudah diberikan tubuh oleh Tuhan gitu kan, kita jaga bait Allah ini supaya dapat terus berkarya gitu, supaya dapat terus produktif. Ini perlu ditekankan di motivasinya sebenarnya ya. Kalau dulu pengalaman saya, kalau yang motivasinya jangka pendek, biasanya cepat tercapai itu. Maksudnya, tapi sesaat. Jadi dulu pasien-pasien yang motivasinya untuk turun berat badan karena mau nikah, supaya cakep pakai kebaya gitu kan, supaya pakai gaunnya cantik gitu. Tercapai itu, cepat dia, karena ada target di depan mata yang harus dia capai. Tapi kelar menikah, wah, balik lagi. Waduh, saya naiknya berat badan gini. Iya, saya makan mulu sama suami, saya wisata kuliner, honeymoon, bla bla bla. Jadi nggak terlalu kuat motivasinya. Atau mungkin yang mau sekolah, ada sekolah tertentu yang harus berat badan tertentu, kelar sekolah pasti naik, jamin, pasti. Di Semarang tuh ya, kelar sekolah udah berapa tahun kerja, udah deh bengkak badannya. Kemudian jadi motivasinya perlu digali dengan dalam memang. Kalau ada sharing-sharing dari pengalaman gitu ya, jadi kita gali dengan sadar dan syukuri atas tubuh ini, kalau saya mau berat badan saya sehat, badan saya sehat, supaya saya dapat bekerja lebih baik lagi, ada keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, atau saya mau bisa berkarya lebih banyak lagi, lebih produktif lagi, mengerjakan apa sih rencana Tuhan di dalam hidup saya, atau saya mau melihat anak-anak, saya ingin lebih lama lagi bersama anak-anak, melihat beranak cucu kalau Tuhan izinkan gitu ya, itu bisa menjadi motivasi yang lebih dalam untuk kita menjalankan pola hidup yang lebih sehat. Jadi jangan stres dengar kata diet, tapi pola hidup sehat. Diet sendiri kan artinya tadi pengaturan pola makan. Itu yang justru harus jadi lifestyle, jadi kebiasaan kita, bukan sesaat aja. Tenang aja, pasti bisa gitu ya. Ibarat mobil nih, yang punya mobil biasanya bapak-bapak suka tuh dielus-elus mobilnya, dijaga baik-baik. Kalau ada baret sedikit,
langsung dibawa ke bengkel gitu kan. Karena mobil itu sangat berguna buat kita kan, membuat kita berpindah lebih cepat, mobilisasi kita lebih gampang. Begitu juga tubuh kita, kalau tubuh kita nggak bisa gerak, lagi sakit, harus bed rest, kita mau ke kamar mandi aja dipapah. Jadi bersyukur ketika kita masih bisa berjalan dengan sehat gitu ya, dengan badan kita sebagai mobil kita, dijaga baik-baik nih mobilnya. Kalau bisa diisi Pertamax terus tiap hari gitu kan. Misalkan diisi bensin yang bagus-bagus tuh mobil, diisi bensin yang paling mahal, yang paling bagus. Jangan sampai kosong bensinnya. Pokoknya dipelihara dengan baik. Begitu juga tubuh kita, bensin kita itu makanan kita. Maka kita masukkan makanan yang bagus yang memang sudah Tuhan ciptakan gitu. Jangan masukin makanan sampah istilahnya ya. Kalau dibilang junk food ya itu benar karena zero nutrisi, percuma. Makanan buatan manusia yang proses food buatan pabrik malah ya. Kalau yang Tuhan ciptakan itu kan yang alami dari alam gitu, itu lebih baik seharusnya. Jadi kita masukin bensin yang baik ke dalam tubuh kita supaya juga bisa bergerak dengan baik. Karena nanti dan seterusnya, jadi dijadikan habit, kebiasaan, karena itu pula ditiru oleh anak. Sulit kalau misalkan anak sudah kalau dulu ya sering anak kecil gendut lucu gitu ya, kalau kurus dibilang mamanya nggak kasih makan gitu ya, pengennya anak yang gendut gitu. Padahal kalau anak terbiasa dari kecil makan banyak, dicekokin makanan terus, akan sulit mengubahnya nanti ketika dia sudah semakin besar. Jadi apa yang orang tua makan nanti akan ditiru anaknya. Jangan larang anak makan ciki tapi sambil nonton kita makan ciki. Jangan suruh-suruh anak makan sayur tapi kita juga emoh makan sayur. Kita juga bisa jadi contoh. Jadi pola makan ini bukan hanya pola makan untuk saya sendiri tapi juga untuk keluarga saya gitu. Dan ini juga dilihat anak. Jadi kalau saya coba di rumah itu, anak saya yang kecil tuh udah nanya kalau misalkan saya lagi nggak masak gitu ya, lagi capek atau males gitu, kan males pasti ada ya. Dia nanya, "Mah, ini sehat nggak?" Wah, aku yang harus ngatur kata-katanya nih. Oh ya sekali-sekali ya kita makan ini ya, karena mama lagi masak. Besok ingetin mama supaya masak ya, supaya kita nggak jajan lagi. Jadi dia setiap mau makan dia nanya juga, "Mah ini." Jadi dia sambil belajar juga sebenarnya itu secara tidak langsung mengajarkan dia kan apa yang bagus, apa yang tidak bagus masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Nah, jadi tips and trick sederhananya kalau dipersingkat gitu ya, apa yang sebaiknya jangan dan apa yang sebaiknya dilakukan. Tadi goreng-gorengan sebaiknya dihindari karena minyak menyumbang kalori sangat banyak. Di samping itu minyak goreng itu juga membawa, itu termasuk lemak jenuh yang bisa menimbulkan penyumbatan di pembuluh darah. Jadi lebih baik mulai dikurang-kurangi, menggunakan metode pengolahan lain. Ibu-ibu yang di rumah yang masak, rebus, panggang, pepes steam itu lebih baik. Kemudian makanan asli, bukan processed food. Makanan asli seperti kentang tadi ya, kentang satu buah, kalau kita masukin di sop lah atau dijadikan olahan yang dikukus misalkan, satu buahnya tuh kalorinya hanya 87 kalori. Tapi kalau udah jadi kentang goreng, tadi ingat ya, kentang goreng satu genggamnya 200 kalori. Jadi makanan proses, selain menambah kalori, juga dia udah ketambahan bahan-bahan makanan lain yang sebenarnya bukan diciptakan untuk manusia istilahnya ya. Ketambahan buatan, karena dia harus awet, dia harus enak, dikasih perasa banyak sekali. Lebih baik makanan asli, real food istilahnya. Kemudian jangan melewatkan waktu makan. Kadang ada yang diet, pengen diet gitu ya, dia skip makan pagi, kemudian dirapel, misalkan, atau yang lupa, misalkan kelupaan kerja, terus makan siangnya dilewatkan, dirapel di malam. Jangan, karena itu juga mengganggu metabolisme menjadi lebih lambat. Kalau metabolismenya melambat, beratnya semakin susah turun. Jadi sebaiknya jam makannya teratur. Kalau makan pagi di jam berapa, makan siang di jam berapa, makan malam di jam berapa, itu biasanya tubuhnya udah setting alarm sendiri nih. Kalau telat makan dia mulai keruyukan, itu justru perlu diikuti. Jadi kalau udah biasa makan di jam 7, jam 12, jam 7, nanti dia pasti tubuhnya udah akan alarm sendiri untuk lapar di setiap jam tersebut. Dan jangan di skip makannya. Kurang-kurangi, bukan dilarang ya, kurang-kurangi jajan di luar, lebih baik masak sendiri. Tadi dibilang dengan masak sendiri kita tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Bisa atur di rumah kita bisa atur masukin minyaknya 1 sendok teh aja. Tapi kalau di luar tumis kangkung bisa banjir minyak. Coba deh bandingin. Jadi atau balado, kalau kita beli di luar tuh minyaknya udah berenang gitu. Sementara kalau di rumah kita bisa atur bikin balado dengan minyak yang lebih sedikit. Juga jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak kalori, karena tahu mau turun berat badan, saya kurangin nih kalorinya banyak-banyak.
saya makan di bawah 1000, jangan juga. Karena itu akibatnya tadi metabolismenya melambat. Kenapa sih? Jadi tubuh kita tuh pintar, Tuhan menciptakan tubuh kita kan sudah sempurna ya, luar biasa. Ibarat kita kerja digaji bulan ini, kita buat pengeluaran ke ini, ke itu, kita buat pos-posnya kan. Ketika suatu hari kita sudah tidak bekerja lagi, tidak ada pemasukan atau dipotong gajinya misalkan, pasti kita berhemat tuh pengeluarannya kan. Kebutuhan sehari-hari kita kurangi, nonton dicoret, kita menghemat sendiri. Begitu juga tubuh kita, ketika terlalu sedikit masuk, dia akan berhemat. Ngeluarinnya kecil-kecil, akhirnya turunnya juga sedikit-sedikit. Metabolisme terganggu. Dan terakhir, tadi jangan rebahan ya, bergerak. Karena memang kita sebenarnya sekarang lagi menyelamatkan dunia dengan rebahan, dengan di rumah aja gitu. Nah, tetap di rumah aja, tetap bergerak gitu. Lakukanlah olahraga kecil-kecil, ringan-ringan, supaya badannya juga terus bermetabolisme dengan baik. Oke, kira-kira sekian penjelasan dari saya. Semoga nggak stres habis dengerin ini gitu ya, dan semoga bermanfaat materinya untuk membantu Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Ruth. Wah, langsung merasa berdosa ya Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin ini apa ya? Kalau misalnya lihat di chatnya ini, wah rame banget dari tadi ya, balas-balasan. Ini kayaknya udah banyak unek-unek nih mungkin ya yang pengen ditanyakan gitu, pengen dipastikan juga gitu ya dengan Ibu Ruth. Jadi saya akan langsung buka aja untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand, nanti akan ditunjuk dan bisa di-unmute ya. Siapa yang mau bertanya, silakan. Oke. Mungkin udah disiapin nih tadi pertanyaannya ya. Mungkin ada yang mau curhat dulu. Nah, karena mungkin setiap orang juga kasusnya beda-beda kali ya, Bu Ruth ya. Kebutuhannya mungkin beda-beda juga gitu. Ada yang mau bertanya, silakan. Coba. Saya. Ya. Saya. Siapa ini ya? Bentar-bentar. Ingin menanya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengurangi perlemaan yang ada pada perut. Terima kasih. Ibu Sunaringsi ya? Ya, betul. Oke. Bagaimana untuk menangani mengurangi perlemaan, mengurangi perlemaan pada perut. Oke. Maksudnya badannya nggak terlalu kelihatan gemuk tapi lemak di perut ngumpul gitu ya Bu ya? Arisan ya Bu lemaknya? Ya, betul. Ya. Gimana Bu Ruth? Mungkin bisa jawab langsung aja dibantu nih. Iya. Langsung jawab aja. Oke. Perlemakan di perut itu biasanya ya makanan yang sangat mudah disimpan di perut itu gula. Jadi kalau bisa memang mengurangi konsumsi gula-gulaan. Gula karbohidrat, kalau perlu gula sederhana ya. Gula yang dimaksud dengan gula sederhana itu adalah gula yang komponennya udah sangat mudah dicerna seperti gula pasir, sirup. Jadi kalau bisa tidak mengurangi sih. Kalau bisa pantang lebih bagus, dikurang-kurangi deh konsumsi gula-gulaannya supaya energinya tuh didapat dari karbohidrat kompleks, karbohidrat yang beneran istilahnya. Nasi ya lebih bagus, nasi merah memang. Kemudian roti lebih bagus roti gandum dibanding dengan yang terbuat dari nasi putih atau roti putih itu kadar gulanya sendiri lebih tinggi. Jadi boleh diseimbangkan, jadi mulai dikurangi konsumsi gula-gulaan dan lemak yang jahat tadi ya, lemak jenuh, konsumsi goreng-gorengan. Memang kalau bisa pengolahan makanan tidak digoreng, di banyak pengolahan lainnya. Kalau Indonesia tuh juga dipanggang aja juga ikan udah enak kok gitu. Tahu dipepes juga udah enak kok, bisa. Karena memang minyak itu sangat mudah, kita tuh tinggal goreng jadi makanan gitu kan. Karena mudah tapi efeknya tuh susah ujung-ujungnya, kalau bisa dikurangi. Gitu sih. Konsumsi gula dan lemak
tepung-tepungan itu kue-kue ya. Biasanya kita sering snack cemil-cemil kue-kue jajan pasar, itu juga sebenarnya nggak terlalu perlu. Ganti dengan buah aja atau sayuran. Kadang kita mau ngemil sayur seolah-olah ini kayak makan besar harus ada temennya nasi, padahal enggak gitu, bebas-bebas aja mau ngemil sayur-sayuran juga. Oke. Jadi begitu ya Bu, jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu saya juga. Ini kayaknya masalah semua orang. Oke, saya coba ngecek di chat ya. Ini karena chatnya rame gitu, jadi harus scroll up and scroll down gitu kan. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tadi pertanyaannya bisa di apa namanya diulang di bawah ya, atau sambil raise hand juga nggak apa-apa. Sebentar. Oh iya, ini malah ada yang bahas tentang beras merah ya, masih komplain harganya mahal gitu. Oh iya, ini ada Ibu Esther Yuwono nih, pertanyaannya bagaimana dengan penggunaan saus-saus botol? Nah, kalau seperti ini gimana ya kira-kira ya, Bu Ruth? Mungkin biar agak lebih lumayan lah, ada rasanya, ada taste-nya gitu. Kan udah makannya dipanggang atau makannya cuma direbus, ya supaya lidah ini ada apa ya, ada hiburan lah gitu. Jadi saus botol tadi saya belum sebutkan ya, memang saus botol itu kan buatan pabrik ya. Dia pasti menambahkan gula garam dalam kadar yang istilahnya sebenarnya kita jadi nambah kadar yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari makanan sehari-hari, itu udah ada gula garam yang di situ. Sebenarnya tidak dianjurkan untuk penggunaan saus-saus botolan. Di samping karena kalori yang nggak perlu, 1 sendok makannya itu udah 50 kalori. Ya, kalau nyocol-nyocol ayam goreng atau kentang goreng tuh kadang-kadang sausnya dibuka berapa plastik tuh. Jadi 1 sendok makan itu udah 50 kalori. Begitu juga dengan kecap. Sayang kalorinya habis di saus. Mending dapat di ayam, mending dapat di ikan atau di nasi kalau yang doyan nasi gitu kan, daripada kalorinya habis di saus. Jadi di samping gulanya nggak bagus, ada gula tersembunyi di dalam saus-saus botolan, juga ada pengawet dan segala macam tambahan yang sebenarnya tidak dianjurkan. 4P ya kalau dibilang, perasa, pemanis, warna buatan itu sekarang kurang-kurangin deh. Oke, gitu ya Bu Ruth ya. Ya, kita lanjut lagi. Ini tadi ada Bu Nana nih, tadi titip gitu ya, tolong dibacain nih pertanyaannya. Nah, kalau misalnya diet yang cocok itu apakah ada berdasarkan usia juga? Misalnya, oh kalau misalnya udah di atas 40 tahun seperti diet A, atau diet kalau misalnya udah di atas 50 tahun, diet yang paling tepat yang seperti apa supaya bisa apa namanya hasilnya maksimal. Gimana nih Bu Ruth? Jadi pada prinsipnya tadi diet itu pengaturan pola makan yang seimbang kan. Ketika kita makan seimbang, beratnya akan menuju ke berat yang ideal. Mau yang tadi kita gemuk jadi ideal, mau yang kurus jadi ideal, asal makannya seimbang. Jadi patokan seimbang tadi itu ya ikut isi piringku tadi aja. Dicoba diseimbangkan komposisi buah, sayur, lauk, dan protein, dan karbohidrat. Insya Allah gitu ya, bisa mencapai, nggak mesti ikutin diet tertentu gitu ya. Pengalamannya ini suami saya, dia lagi mau sekolah dan harus turun berat badan. Bulan ini dia makan biasa pagi, siang, malam, tapi makanan rumahan. Karena dia bisa pulang lebih cepat, jadi saya bisa provide makanan di rumah. Malah beratnya turun, saya juga nggak perhatiin. Ternyata dia timbang, loh berat saya turun di luar bayangan dia gitu ya. Sementara selama ini mau nurunin susah banget. Karena kalau di kantor memang susah cari makanan yang bener lah istilahnya. Udah kalau meeting disodorin segala macam kue-kue misalkan, atau jajan atau kacang di toples yang nggak bisa ditolak. Ya, jadi kembali ke makanan yang alami dan seimbang, itu lebih baik sebenarnya. Oke, berarti berapapun usianya, tadi patokannya adalah piringku itu ya, isi piringku gitu ya, Bu Ruth ya? Kalau yang seimbang itu yang dianjurkan. Oh. Dan kenapa Mediterania itu bagus ya? Karena diet Mediterania itu tadi mendekati pola makan yang seimbang. Oh, nah mungkin ini sedikit melanjutkan juga ya pertanyaan dari Bu Nanat gitu, bahwa apa namanya, apakah usia seseorang itu, kan tadi dibilang metabolismenya mungkin sudah berbeda dibanding waktu masih lebih muda usianya gitu. Apakah itu berarti kalau misalnya untuk program penurunan berat badan dengan diet yang sama seperti misalnya diet Mediterranean, untuk masing-masing orang dengan usia yang berbeda itu juga jangka waktunya beda-beda juga atau gimana tuh Bu? Maksudnya gimana? Misalnya nih dietnya sama nih, dietnya sama, sudah mengikuti
tadi tuh ya, isi piringku tuh apa aja gitu, udah sesuai dengan itu. Apakah usia seseorang juga mempengaruhi, oh kalau misalnya udah di atas 50 tahun, untuk bisa mencapai berat idealnya, misalnya untuk menurunkan 5 kilo, kalau misalnya umur 50 tuh mungkin waktunya harus 6 bulan baru kira-kira baru terlihat. Tapi kalau misalnya lebih muda, bisa lebih cepat. Apakah itu berpengaruh gitu? Kalau secara umum melihat kebiasaan, jadi itu bisa bervariasi ya di setiap orang. Kalau melihat mesti dilihat kebiasaannya dia. Kalau memang yang olahragawan nggak akan ngaruh. Dia mau umur berapa, karena metabolismenya udah baik, dia bisa turun dengan ideal lah istilahnya. Tapi kalau memang metabolismenya tidak kurang terlalu baik istilahnya, memang membutuhkan waktu lebih lama jadinya. Karena memang semakin usia tinggi gitu kan, performa tubuh kita memang menurun. That's why kenapa ketika kita masih muda lebih bagus kita mulai jaga pola hidup yang benar supaya ketika tua juga nggak terlalu drop banget lah. Berpengaruh memang. Tadinya bisa cepat pas muda, pas tua jadi lambat, itu memang begitu. Oke, ya, sip. Nah ini juga di chat nih, makasih ya Ko Wiwi ya. Soalnya saya kalau misalnya harus scroll up dulu nyari gitu ya. Wah, kok kok Watu nih dari dhuwur dewe. Ini berarti kan harus scroll sampai atas ya. Kalau gitu mendingan yang udah merasa kirim pertanyaan tapi belum terjawab, ini kayaknya bisa langsung di unmute aja terus langsung kirim pertanyaannya ya. Ko Handoyo nih, silakan langsung nanya ke Burut langsung aja, pertanyaannya yang mana kira-kira? Yang belum terjawab, gorengan kah atau apa? Kan di videonya nggak di open, malu. Oke, yang nggak malu siapa ya kira-kira ya? Oh, oke, ada Pak Ari Wijaya. Ya, Silakan, Pak. Selamat malam Bu Rima dan Selamat Bu malam, Pak. semuanya. Saya mau tanya sama Bu Ruth ya. Intermittent fasting ya. Itu lebih baik atau gimana ini Bu menurut Ibu Bu Ruth? Terus sama apakah mirip atau gimana gitu Bu? Terima kasih penjelasannya. Oke, Itu aja. Ya, oke, makasih Pak. Intermittent fasting itu sebenarnya kalau dibilang baik ada baiknya dia. Tapi memang benar asal bisa konsisten ya gitu ya. Kalau bisa, kalau seperti Dedi kan dia sangat-sangat konsisten dan dia juga ada olahraganya juga yang benar-benar dia hitung porsinya. Kalau misalkan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, boleh Pak. Tapi kalau misalkan untuk jadi gaya hidup, saya sih tidak menganjurkan ya. Karena tubuh itu kan ada jam-jamnya juga untuk bekerja. Dia ada jamnya untuk mencerna, ada jamnya dia untuk membuang, untuk mendetoks. Jadi kalau misalkan terus itu dijadikan gaya hidup seterusnya, tidak dianjurkan sih. Tapi kalau kayak mau boosting, mau booster gitu, memperbaiki kondisi tertentu dalam jangka waktu tertentu, silakan saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ini ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kok Aduh, oh iya tadi Ko Wiwi juga tadi nanya ini ya, kalau misalnya skip sarapan itu gimana ya gitu. Apakah ini sebenarnya bahaya, seberapa berbahaya sih Burut kalau orang tuh memutuskan untuk skip sarapan aja deh, soalnya kan mungkin lebih banyak orang yang sekarang istilahnya brunch gitu ya, breakfast to lunch gitu. Gimana tuh? Karena sebenarnya ada pengaruh jam ya. Jadi jam 7 tubuh mencerna itu ada istilahnya circadian, tubuh kita bermetabolisme. Jam sarapan tuh idealnya tuh jam 7 sampai jam 9. Kalau kita udah lewat sarapan jam 7 sampai jam 9, mungkin nanti kita akan kelaparan di jam 10. Kemudian jadi brunch yang nggak perlu, kita makan di jam 2 atau jam 3, yang sebenarnya itu di luar waktu makan kita, nanti makan malamnya jadi jam 9 misalkan. Itu udah ngawur gitu. Dan bisa juga biasanya skip breakfast pada akhirnya kelaparan, akhirnya makan siangnya jadi lebih banyak. Karena biasanya kan kita udah start nih, kita udah mulai bekerja dari pagi gitu ya, memulai pembakarannya. Jadi sebaiknya kita jaga sistem itu. Kecuali dengan alasan khusus ya, seperti tadi mau intermittent fasting, tapi mesti ada syarat dan kondisi yang diikuti juga, jangan sembarangan juga kan untuk melakukan intermittent fasting itu. Oke, jadi memang nggak bisa sembarangan gitu ya Bu ya? Ada jam-jam yang harus diikuti sebaiknya. Oke, ini juga pertanyaan dari Ibu Helen. Mungkin Ibu Helen bisa langsung tanya langsung ini ya, di unmute mungkin ya, silakan.
Bu. Malam Bu Rut. Ya, malam. Terima kasih nih Bu untuk penjelasannya. Saya mau bertanya tentang sekarang tuh kan ada alat yang namanya air fryer untuk kita bisa mengolah makanan tanpa minyak gitu digoreng. Nah, bagaimana pengaruhnya itu terhadap tubuh kita, makanan yang diolah dengan tekanan tinggi? Terima kasih Bu. Ya, air fryer kalau saya sendiri sih tadinya saya udah pengen beli tapi nggak jadi. Memang kalau dilihat dari untuk kalorinya dia sangat menghemat kalori karena nggak pakai minyak udah jadi deh enak digoreng gitu kan. Tapi kalau secara bahan penyusun materi air fryer itu saya sih tidak menganjurkan ya kalau saya, tapi itu pilihan ya kembali. Mungkin kalau kebutuhannya pengen lagi butuh goreng-gorengan dan digunakan sesaat aja, nggak jadi setiap hari masak dengan air fryer ya masih boleh kan. Nggak segala sesuatu nggak boleh berlebihan gitu kan istilahnya. Kalau untuk penggunaan sekali-sekali sih ya nggak apa-apa. Tapi memang tekanan tinggi di dalam bahan air fryer sendiri itu kalau nggak salah teflon ya, bukan stainless ya. Sementara penggunaan bahan teflon itu saat ini kan sudah dilarang sebenarnya. Banyak juga yang pakai marble kan gitu ya. Marble ya. Ya, iya. Kalau mau sekali-sekali boleh sih, tergantung tujuannya sih sebenarnya. Kalau mau nyari kalorinya ya silakan pilih, tapi kalau mau nyari istilahnya sehatnya silakan pilih gitu. Tergantung tujuan utamanya dulu. Baik Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih Bu Helen. Wah, ini kayaknya mewakili ya pertanyaannya. Ya, ini ada yang pemalu nih Bu Ruth ya. Saya mau bantu Ko Handoyo nih. Katanya bagaimana diet yang enak, murah, dan happy tidak tersiksa. Pokoknya nggak no derita ya, no derita, no drama ya. Ubah mindset sebenarnya sih, karena itu udah terpatri di pikiran kita diet itu begitu, udah kayak dengar kata diet kita udah stres sendiri. Sebenarnya ya tadi ubah mindset, ingat 4S tadi ya. Sebenarnya pola makan seimbang itu nggak muluk-muluk kok, murah sebenarnya. Belanja sayur saya 200.000 tuh bisa berapa minggu, sementara kalau GoFood 200.000 buat sekali makan istilahnya kan. Sayang, yang mahal yang jajannya sebenarnya. Jadi ubah mindset, gunakan pola makan seimbang tadi dan sadar sehingga kita ketika masuk kita happy gitu, nggak terpaksa aduh gue harus makan nasi merah nih gitu, tapi kita masukkan dengan rasa syukur, dengan dinikmati teksturnya. Sering kita melupakan waktu makan itu harus duduk, nggak pegang gadget, nggak sambil nonton, dan di meja makan sehingga kita bisa tahu apa yang ada di depan kita rasanya begini. Sebenarnya makanan yang alami itu lebih lebih baik lah istilahnya, karena kita sering mulai bergeser ke pola hidup modern yang serba mudah, serba proses, jadi kebiasaan. Ketika kita mau mengubah lagi ke pola yang lebih alami, yang dulunya kita diciptakan begitu, agak susah. Jadi memang mindsetnya dulu perlu diubah. Motivasinya dikembalikan lagi. Tujuan saya makan ini supaya apa? Karena gini, karena saya pernah berada di posisi itu, jadi saya tahu makan sembunyi-sembunyi gitu, karena saya malu, karena makan banyak itu pernah mengalami. Saya muntahin makanan itu pernah mengalami. Diet nggak jelas itu juga pernah mengalami. Jadi nafsu itu kan namanya nafsu yang nggak baik ya, yang nafsu yang berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Kita kembalikan. Jadi kadang nafsu terhadap makanan itu sering kita abaikan. Cuma makanan itu, cuma makanan, apalagi kalau udah main ayat tuh, nggak penting apa yang masuk, yang penting apa yang dari hati gitu kan. Tapi kan ya tidak segala sesuatu berguna, tidak segala sesuatu membangun. Masukkanlah dengan berkesadaran apa yang sudah Tuhan ciptakan sebagai makanan kita. Saya sendiri benar-benar mulai berubah gitu ya. Kadang orang harus terpaksa berubah itu karena suatu hal, ada personal pain-nya. Kalau bisa nggak usah kena personal pain dulu, udah dibisikin kecil-kecil, udah bisa diikutin gitu. Saya benar-benar berubah karena sempat keguguran. Setelah itu saya jadi periksa badan, oh iya gini toh kemarin ternyata saya. Jadi yang ideal, berat badan ideal itu belum tentu berat badan besar atau kecil, itu tuh kan hanya penampakan di luar ya. Tapi di dalamnya tuh sebenarnya sakit kita nggak tahu karena nggak kelihatan. Memang mesti cek lab, mesti kelihatan. Dan dari cek lab kemarin saya jadi tahu, oh badan saya ternyata bobrok. Jadi mulai benar-benar memperbaiki setelah itu. Semoga Bapak Ibu nggak perlu mengalami itu dulu, tapi udah mulai mencoba mengubah dulu. Oke, jadi tetap bisa, misalnya nih kayak tadi kondisinya mungkin udah sempat nggak baik gitu ya Bu ya, tetap bisa diperbaiki ya semua itu ya? Bisa, apalagi lagi masa COVID ini ya. Sekalian curhat nih, kemarin ada dokter yang share untuk COVID, mencegah COVID itu bla 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 bla.
prokles bla bla bla, tapi makanan di skip gitu. Saya sedih gitu. Padahal dari makanan itu tuh bikin imunitas kita jadi baik. Jangan dikesampingkan. Tapi saya ambil positifnya aja lah. Mungkin nih Pak Dokter udah dapat makanan di rumah karena makan sehari-hari dimasakin di rumah, jadi nggak mikirin lagi. Sementara kan orang-orang seumuran saya tuh nggak bisa masak biasanya karena sibuk bekerja. Jadi waktunya habis kayak gitu untuk tinggal pesan-pesan aja tiap hari makanan, pesan-pesan aja. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Oke, siap-siap. Oh ya, ini ada yang tadi sempat raise hand juga ya, Ibu Sheila ya, Ibu Sheila Lukito. Silakan Bu, mungkin bisa di-unmute. Ibu Sheila. Oke, tadi sudah terjawab kok mengenai home air fryer itu. Jadi udah terjawab. Oh iya, oke. Oke, terima Ya. kasih. Sama-sama Bu, mungkin ada lagi yang mau ada lagi yang mau ditanyakan nih. Oke. Kalau saya malah cenderung porsi makan saya kurang. Jadi agak bingung juga ketika berat badan saya melebar. Tapi memang saya posisi habis sakit sih. Jadi saya dari 42 naik sampai ke 61. Nah, terus habis itu saya coba ke ahli gizi. Ya itu, saya juga cek lab juga. Ternyata triglyceride saya juga lumayan tinggi, 277. Terus akhirnya dari situ saya dietnya diet gluten. Dari situ sama kalau olahraga sih saya memang rutin. Cuman saya nambah jam, misal jalan kaki atau apa gitu. Saya udah bisa turun 4 atau 5 kilo sih setelah beberapa bulan ini. Kemudian kadar vitamin D saya kan juga kurang. Ternyata itu juga mempengaruhi metabolisme. Sejak mulai naik, nah itu berat badan saya juga ikut itu sudah bisa turun sih ini. Cuman memang saya nggak jajan sih, makan di rumah terus dari dulu. Ya memang ternyata memang betul makanan di rumah lebih sehat sih ya. Itu dari pengalaman saya sih. Iya, sudah menjawab, sudah merangkum sepertinya. Ya, jadi di diet gluten terus ya itu gorengan dikurangin, mulai rebus-rebus lah. Saya juga pakai air fryer, makanya saya mau tanya, apakah berbahaya pakai air fryer itu? Jadi udah terjawab sih. Sudah terjawab ya Bu ya? Iya, betul. Siap, terima kasih. Terima kasih. Iya. Ini ada masukan dari Mira nih malahan nih tadi. Cuman dengan ayahnya cuma dengan mengganti nasi merah aja dalam setahun turun 13 kg. Nah ini sebetulnya kalau misalnya kita tetap pengen makan dengan lauk yang sama, nggak pengen terlalu drastis perubahannya yang masuk ke badan kita atau mulut kita gitu Bu. Ini sebetulnya pilihan bijak nggak sih? Ya udahlah paling nggak nasinya aja deh dulu yang berubah gitu. Jadi satu langkah kecil tuh berarti sebenarnya ya. Jadi berarti banget. Karena kalau dari pengalaman saya, suami saya susah banget dimasukin nasi merah gitu. Anak-anak gampang, dari kecil diatur udah gampang, tapi susah memang itu udah bagus banget sebenarnya ya. Kenapa? Nasi merah itu lebih berserat, lebih mengenyangkan. Kadang porsinya nggak perlu sebanyak nasi putih, ya udah cukup. Jadi bedanya itu juga kadar gulanya lebih rendah sehingga dia nggak perlu, jadi gula darah lebih stabil, kenyangnya lebih lama. Oke, siap-siap. Ada lagi kah yang mau masih mau bertanya? Coba ya, saya sambil cek ya yang ada di yang ada di chat nih. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Masih adakah yang mau bertanya? Silakan. Atau mungkin bisa langsung di unmute. Saya Bu. Siapakah ini? Maaf. Halo. Apakah Helen boleh bertanya lagi, Kak? Silahkan, boleh bertanya lagi. Bu Ruth, saya mau tanya tentang shirataki, Bu Ruth. Apakah itu baik ya, Bu? Thank you. Kelupaan aku mau tanya itu tadi. Shirataki oke sih, nggak apa-apa Bu. Itu sangat memotong kalori banget ya. Kalau mau mengubah jadi shirataki bolehlah. Mengganti nasi misalkan ya. Dan, tapi shirataki kan sekarang bentuknya macam-macam. Ada shirataki rice juga sekarang. Iya, jadi nasi atau yang bentuknya mie, bikin pengganti mie sebagai pengganti mie gitu ya untuk mengubah karbonya. Oke, thank you so much Bu. Halo. Ini yang sinyal saya atau sudah ya?
Oh, udah ya. Oh iya. Eh, ini ada lagi Cika. Cika jangan di ini dong, jangan di chat dong. Bu Cika langsung aja di unmute. Bu, saya pernah dengar kalau seumpama ada selain nasi merah, kalau seumpama nasi merah kan tahu kan kalau lebih hambar ataupun juga rasanya lebih flat dan lebih kalau orang Jawa bilang tuh lebih atos gitu ya. Terus saya sempat direkomend sama teman saya, coba aja nasi hitam. Gitu, lebih pulen, lebih enak dan juga nggak kalah sehat. Gimana Bu menurut Ibu? Nasi hitam justru lebih bagus lagi. Jadi semakin warnanya semakin pekat, dia seratnya semakin tinggi, malah semakin bagus. Antioksidannya lebih tinggi, seratnya lebih banyak. Kalau doyan, silakan. Saya juga nasi hitam di rumah, kadang dicampur sama nasi putih tuh enak banget, udah kayak ketan hitam jadinya. Campur sedikit, jadi perubahannya boleh pelan-pelan juga tuh. Jadi nggak usah langsung brek semua nasi hitam, tapi campur aja sama putih jadi 50-50. Cobain deh enak. Dan memang untuk masak nasi merah, nasi hitam itu kan lebih berserat. Perlu air sedikit lebih banyak dari porsi biasa nasi putih gitu ya. Dan juga boleh ditambahin ketika ditanak itu kasih daun pandan supaya lebih harum. Jadi seperti nasi uduk nanti jadi kasih ya seperti nasi uduk. Kasih sedikit garam boleh. Itu membuat lebih bisa diterima lah istilahnya gitu. Oke. Makasih ya, Bu. Ada lagi Bu Cika, sudah cukup? Udah. Itu ada nasi cumi hitam katanya. Oh, iya. Ini perbuatan siapa ya kira-kira? Nasi cumi hitam. Aduh, Giseli. Nasi cumi hitam ya. Biar nggak sepo. Oke. Ada lagi yang masih mau bertanya? Silakan. Burut mau tanya. Saya, Bu. Silakan. Saya, Ini siapa Bu. duluan nih? Bu, saya. Oh iya. Iya silakan Pak. Oh iya, terima kasih Burut. Burut mau tanya, saya pernah dengar ada teori diet kelaparan itu bagaimana ya Bu ya? Apakah memang harus diet puasa begitu sampai kelaparan? Katanya itu secara Islami jauh lebih sunnah dan lebih sehat. Apakah betul begitu Burut? Terima kasih. Saya malah baru dengar nih. Mungkin ajarannya sedikit berbeda ya, tapi memang kalau misalkan mau puasa, itu memang baik bagi tubuh. Di sekali waktu kita puasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan harus dipaksa untuk kelaparan terus, jangan. Jadi kalau sekali-sekali mau berpuasa, karena kalau di Kristen itu kan puasa tuh tidak menjadi wajib ya sebenarnya ya, tapi boleh kan di beberapa ajaran boleh. Silakan saja, itu juga efeknya baik kok sebenarnya. Ya seperti kayak detox kita lakukan sekali-sekali itu juga efeknya baik. Karena tubuh juga butuh apa ya, seperti di restart ulang lah seperti itu. Kalau dibilang puasa seperti itu ya, tapi bukan yang sampai kelaparan yang saya gimana saya juga kurang paham tuh maksudnya. Kalau sekali-sekali itu kira-kira frekuensinya dalam seminggu berapa kali begitu Ibu? Sekali sehari. Kalau saya sih, kalau saya sendiri ya, saya mempraktekkan sendiri untuk puasa, selain untuk tubuh juga ikutan di istilahnya doa, itu saya usahakan dalam sebulan ada 2 sampai 3 kali, 2 lah kalau saya. Jadi kembali lagi sih ke tujuannya juga. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu prinsip atau dasarnya, lebih baik jangan lakukan kalau saran saya. Kembali tadi kan kalau prinsip dan dasar dietnya seperti yang sudah disampaikan. Tapi kalau kita benar belum tahu alasan melakukan itu, jangan. Kayak tadi dibilang kalau Om Deddy diet intermittent itu dia jelas sudah mempelajari dan dia lakukan, silakan. Tapi kalau hanya tahu samar-samar, sebaiknya jangan dilakukan. Baik Burut, terima kasih sekali. Karena kalau mungkin di Islam kan ada ajarannya memang menganjurkan itu, ya ada dasarnya juga mereka yang mengajarkan seperti itu. Oke. Kawan Doya udah terjawab ya. Jadi kira-kira habis ini mau puasa? Mudah-mudahan berhasil. Karena niatnya kan udah bagus ya. Oke. Ini ada lagi yang raise hand. Ibu Nani, silakan Bu. Halo Burut. Nani mau tanya nih, kalau makan malam
Biasanya kan orang makan nasi tetap. Tapi Nani itu ganti makan nasinya dengan kacang-kacang bijian plus yogurt. Itu setiap hari. Gimana, Bu? Boleh enggak? Oke, malamnya itu jam berapa, Bu? Malamnya ya makan malam biasa jam 6:30 gitu. Asal porsinya masih di dalam porsi yang normal nggak masalah sih. Karena kan tadi kacang-kacangan itu kan sama yogurt protein. Sebenarnya kalau dibilang dari isi piring itu kurang seimbang ya. Sayurnya belum masuk tuh. Jadi ini saya ada gambaran ya. Tadi saya lupa sampaikan. Yang dimaksud sayur itu seberapa banyak sehari. Anjuran orang Indonesia, anjuran yang disarankan itu sebenarnya 300 gram. 300 gram itu seberapa banyak sih? Rata-rata kita kurang dia rasanya. 300 gram nih sayuran satu ikat. Kelihatan nggak ya? Satu ikat. Nggak kelihatan. Ya. 300 gram itu, kita coba timbang-timbang nih. Segini satu ikat. Kemudian ada ini satu. Ada ini. Istilahnya, ini kan udah berat ya. Tapi kalau sayuran daun-daunan bisa 2 ikat nih, jangan-jangan. Kemudian ada ini dan ini. Ini udah masuk belum di piring makan kita dalam 1 hari? Jadi jangan lupa dipertimbangkan juga. Ini adalah sebagai sayur dan buah sebagai seratnya. Yang setengah piring tadi ya. Jadi anggapan isi piringku tuh 50%-nya udah terpenuhi belum? Coba diseimbangkan juga. Asal di pagi siang sudah terpenuhi kebutuhan seratnya, vitamin mineralnya dari ini, buah dan sayuran, ya silakan lakukan. Karena ini cukup banyak ya. Ini buat seorang sendiri, berarti kalau di rumah, misalkan orangnya 4 kali 4 gitu kan, banyak sebenarnya, termasuk banyak. Terus satu lagi Bu, saya kan pernah diet GM tuh. Itu aturannya kan 1 bulan cuma sekali selama seminggu. Itu sebetulnya diet GM itu boleh rutin tiap bulan atau gimana? Tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan ya, kalau bisa sih diet-diet yang seperti itu hanya jangka pendek ya, 1-2 siklus aja, jangan jadi keterusan. Itu kalau udah 1 bulan sekali itu kan jadinya habit, jadinya kan jadi satu pola, bukan mengulang siklus. Siklus yang berulang itu akan jadi pola kan, tapi cukup 1-2 siklus saja. Atau dimulai di tahun ini, mungkin coba nanti tengah tahun atau tahun depan lagi untuk istilahnya ya resetting lagi gitu. Oke. Thank you ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Selamat malam, Bu Ruth. Iya, malam. Bu, saya mau tanya. Dulu kan saya juga pernah coba makan nasi merah, juga pernah. Sayur saya banyakin juga pernah. Atau mungkin buah juga ya. Tapi juga kenyangnya juga yang tadi dibilang agak lama juga enggak juga tuh Bu. Masalahnya jadi mana kira-kira ya? Karena kalau ada orang yang makan pisang 2 atau 1 itu udah kenyang kok enggak gitu loh. Apel 1 kenyang kok saya juga enggak kenyang-kenyang gitu loh. Masalahnya di mana itu ya? Di pola sayur banyak, buah banyak itu juga dilengkapi dengan protein dan karbohidrat yang cukup enggak? Jangan, maksudnya bukan seharian juga makan hanya penuh piringnya dengan itu tok. Karena protein dan karbohidrat itu juga memberi rasa kenyang. Sehingga tadi keseimbangan itu memang diperlukan. Oh, kalau dulu saya waktu makan nasi merah ya sama lauk biasa juga, sayur, ikan juga sih. Terus saya juga pernah coba makan untuk kacang-kacangan juga ya, yang ada yang sama fruit ya. Itu juga nggak kenyang-kenyang, airnya jadi makannya juga banyak juga, airnya juga nggak turun-turun juga gitu loh. Saya bingung masanya di mana coba ya. Ya, definisi banyak itu seberapa coba, boleh tahu? Banyak sih nasi merah ya, 1 porsi biasa sih normal. Kan biasanya kan putih kan, nah itu merah. Ya cukup banyak sih, mungkin ya lebih banyak dari kalau yang biasa saya makan putih ya. Kalau karena masih lapar ya saya makan lagi kan. Itu. Ada jam cemilannya? Enggak sih waktu itu.
Oke, jadi sebenarnya boleh aja ketika kita makan tadi isi piringku itu kan di jam pagi, misalkan siang, malam, di jam cemilannya juga dimasukkan sesuatu hal yang mengandung serat juga, seperti tadi kan sarannya buah-buahan ya, itu juga memberi rasa kenyang, atau boleh diganti dengan protein, yogurt, tadi kan misalkan yogurt dengan kacang-kacangan, itu es cemilan, sebagai cemilan boleh, asal jumlahnya benar ya, cemilan tuh kan hanya sedikit, bukan jadi satu piring juga, jadi satu porsi cemilan, itu boleh. Jadi memang lambung kita itu bekerja 3 jam untuk kosong kembali. Jadi kalau mau diisi makanan setiap 3 jam, boleh-boleh saja, asal porsinya itu, dan pemilihan jenis makanannya itu. Kadang kita isi 3 jam, tapi isinya chips, itu nggak bikin kenyang. Oke deh. Makasih, Hurut. Terima kasih Bu Anita. Wah, ini nih. Oh iya, mungkin sedikit pertanyaan tambahan ini ya. Tadi ya, kan kalau misalnya kita lihat isi piringku, Bu Ruth, itu kan tadi kan sudah terbagi jadi 4 bagian gitu. Nah, apakah itu semua dimakan dalam waktu yang sama, atau misalnya kita harus kasih space dulu nih untuk buah tuh nanti beberapa menit atau beberapa waktu kemudian gitu? Jadi itu sebenarnya anggapannya seperti persentase sih ya, kalau kita bilang itu persentase dalam satu hari, pembagiannya terserah, tapi sebaiknya itu yang masuk dalam sehari sih. Kalau dibilang tadi, saya bilang buahnya dipecah aja jadi snack, karena nggak mungkin juga kita makan lengkap, sekali makan kenyang banget pasti, dan itu juga nggak baik juga, jadi memang dipecah-pecah, tapi komposisinya tuh seperti itu dalam satu harian. Oke. Siap, jadi udah lebih jelas lagi sekarang ya. Dan ini sepertinya waktu untuk tanya jawabnya udah cukup ya Bapak Ibu ya. Sekarang nanti sebelum saya umumin siapa nih 2 penanya terbaik yang tadi sudah melemparkan banyak pertanyaan ya malam hari ini. Ada 1 pertanyaan nih sepertinya. Pertanyaannya adalah dari Ibu Ruth. Nah, buat yang bisa jawab jangan langsung di unmute ya, tapi raise hand dulu. Dan pertanyaannya dari Ibu Ruth, nanti kalau misalnya raise hand, di unmute, jawabannya betul, dapat GoPay. Silahkan Bu Ruth. Mau pertanyaan yang susah atau gampang nih? Udah malam, udah mulai capek berpikir nih. Coba kalau yang ini bisa jawab nggak ya? Kalau tadi kembali ke isi piringku, coba persentasenya masih ingat nggak? Berapa persen apa, berapa persen apa? Oke. Siapa yang mau jawab nih kira-kira? Atau mungkin mau buka contekan dulu? Siapa jawab, Bu? Siapakah ini? Halo? Devina. Oke, silakan Devina. 30% yang kayak nasi gitu, terus 30 lagi yang sayur, 20 buah sebagai cemilan, 20 lagi yang lauk kayak dagingnya gitu. Berarti dibagi berapa itu? Dibagi 4, totalnya kan 100. 30, 20, 20, 20. Aduh, malah matematika. 100, ya betul. Betul ya? Betul. Jawabannya betul ya, Bu ya? Berarti udah langsung ketemu pemenangnya nih ya? Langsung dihafalin loh, Bu. Kan udah dihafalin, tinggal dilakukan ya. Melakukannya lebih sulit rasanya. Oke. Oh iya bener. Iya, mungkin udah bagus dulu ya, niatnya ngapalin dulu, abis itu dipelajari lebih lanjut lagi. Langkah kecil berarti. Siap. Oke, jadi buat Devina tadi ya, Devina silakan bisa DM ya, DM untuk nomor handphonenya ke Cishelly ya, gitu ya Cishelly ya. Oke, dan kita kayaknya langsung mau umumin dulu nih untuk 2 penanya. Memang tadi banyak banget ya pertanyaan yang sudah masuk, dan pertanyaannya bisa mewakili, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan kita juga malam hari ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini dipilih oleh panitia nih ya. Untuk pemenang GoPay ini ada 2 penanya terbaik. Selamat untuk yang pertama Esther Yuwono dan yang kedua adalah Anita. Jadi untuk Esther Yuwono, Anita dan juga tadi Devina bisa DM di Zoom ke Cishelly untuk nomor handphonenya. Silakan. Nanti kalau enggak ngisinya ke nomor handphone saya juga nggak apa-apa.
Oke, dari Bu Ruth nih mungkin ada closing statement yang mau disampaikan buat kita semua malam hari ini terkait dengan gemuk, sehat, mitos atau fakta. Apa ya? Sebenarnya tadi udah cukup banyak ya. Cuma untuk lebih meneguhkan aja, menguatkan semangat. Kamu bisa gitu. Saya bisa, kamu bisa. Lebih kembali basicnya harus alasan dan motivasi itu yang mempengaruhi sih. Kalau kita nggak kuat, alasan motivasinya tuh di tengah jalan bablas tuh bisa. Jadi makanlah sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas tubuh yang sudah Tuhan berikan sehingga kita bisa memasukkan apa yang baik, mengisi bait Allah ini juga dengan baik itu sih. Amin. Oke, jadi mulai sekarang nggak boleh lagi kalau misalnya makan sambil di depannya itu ada handphone, nonton drakor gitu, nonton series gitu ya, Bu ya. Nggak sadar udah 2 piring nanti masuk. Harus makan secara sadar dan dinikmati apa yang ada di depan kita, apa yang sudah kita terima dalam hidup ini ya, Bu ya, berarti ya. Drakor berseri-seri kan, Mbak. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Ruth untuk pencerahannya malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah join ya, sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruth malam hari ini bisa menjawab banyak pertanyaan yang bahkan mungkin tadi kita nggak tahu bahwa oh iya ya ada sisi A, sisi B yang mungkin itu apa ya dalam hidup kita, oh iya ternyata saya butuh itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya dan kedepannya kita bisa tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan juga di masa pandemi seperti sekarang ini tetap bisa bergerak ya, bergerak dengan sehat gitu. Terus juga tetap bisa bekerja dengan baik, tetap bisa hidup dengan sehat dan bahagia. Amin. Oke, dan untuk menutup acara kita malam hari ini, saya minta untuk Bu Nana masih bergabung dengan kita ya malam ini ya. Mungkin bisa dibantu untuk kita mau doa penutup, Bu. Ya. Yuk kita akan tutup. Terima kasih buat Bu Ruth ya untuk sharingnya malam ini. Benar-benar menambah wawasan buat kami. Mudah-mudahan kami betul-betul bisa melakukan. Karena memang tidak mudah untuk melakukan itu. Karena mengubah kebiasaan itu aduh sulit banget gitu ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan menutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami boleh sharing bersama dengan Dr. Ruth mengenai kebiasaan makan kita sehari-hari. Tuhan, kami tahu bahwa tubuh kami adalah bait Allah yang kudus, yang kami harus menjaga kesehatan kami, anugerah Tuhan ini. Dan itu perlu usaha Tuhan, kami tidak bisa secara pasif. Karena Tuhan Yesus, tolonglah kami masing-masing memberikan kami hikmat dalam setiap hari, meskipun hanya hal kecil, makan, tapi itu pun juga kami perlu pertanggungjawabkan. Terima kasih ya Bapak, dan terima kasih juga untuk Dr. Ruth, boleh sharing dengan kami malam ini. Kau berkati beliau, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaan dan pelayanannya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapak, dan kami menyerahkan malam hari ini yang dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dalam istirahat kami malam ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nana. Oke. Terima kasih, terima kasih. Juga terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat Foto selalu bersama. Ya, kita mau sebelum kita selesai ya, ini kita mau foto bersama dulu ya. Video. Masalahnya ada yang moto apa enggak nih? Videonya dinyalain. Enggak ada yang motret. Sally. Bentar, Erika C ya, aku dari Sai. Nah,
Ini mumpung videonya udah open semua ya. Udah open semua ya. Erik mana ya? Erik lagi makan. Dari Bandung. Hah? Nah, kan. Bulan ya. Bentar ya. Erik tuku martabak. 1, 2, 3. Lagi-lagi yang ke halaman 2. 1, 2, 3. Tahan. Dah. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. God bless semua. Bye. Thank Bye. you. Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya.